Halo teman-teman, selamat datang di Cinema X Film, channel yang akan mengulas alur cerita dari sebuah film. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang disutradarai oleh Steven Spielberg, yaitu Jurassic Park, yang dirilis pada tahun 1993. Jurassic Park adalah film yang diadaptasi oleh Steven Spielberg dari sebuah novel karya Michael Crichton yang diterbitkan pada tahun 1990. Film ini berkisah tentang sekelompok ilmuwan yang diundang ke sebuah taman hiburan mirip kebun binatang bernama Jurassic Park, di mana Jurassic Park ini adalah milik seorang bilioner bernama John Hammond yang terletak di Isla Nublar. Di pulau tersebut, hidup sejumlah dinosaurus hasil rekayasa genetika yang dibuat oleh perusahaan InGen yang didirikan oleh John Hammond. Jadi, gak usah berlama-lama lagi, cari posisi rebahan terbaik dan mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya beberapa orang seperti merupakan karyawan dari Jurassic Park, sedang bersiap dengan membawa senjata lengkap. Mereka sedang menuju kotak yang ternyata berisi dinosaurus berjenis Velociraptor yang rencananya akan dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Namun naas, saat ingin dimasukkan ke dalam kandang, Velociraptor itu mengamuk dan menarik salah seorang karyawan yang membuka kotak tersebut. Meldon, yang merupakan ketua tim mencoba menyelamatkan orang tersebut, namun, sayang usahanya tidak berhasil. Kemudian, Scan berpindah ke suatu tempat di Republik Dominika. Ada seorang pengacara bernama Gennaro yang berkunjung ke suatu tempat yang kelihatannya sebuah situs penggalian. Tujuan Gennaro ke situ adalah untuk mencari John Hammond yang merupakan pemilik dari Jurassic Park. Tujuan Gennaro menemui Hammond adalah untuk membicarakan tentang tuntutan karyawan yang meninggal karena Velociraptor. Sebelumnya yang memungkinkan membuat pihak asuransi dan investor ragu untuk mempercayai kerjasamanya dengan Jurassic Park. Lalu, di dalam situs penggalian, para penggali menemukan sebuah fosil yang di dalamnya ada seekor nyamuk. Kemudian, kita berpindah lagi ke Badland, tepatnya di Badland, Montana. Di sana terlihat sekelompok orang yang sedang menggali fosil dinosaurus. Di antara mereka, ada orang yang bernama Dr. Grant dan Dr. Ellie. Ketika mereka sedang memantau kondisi kerangka dinosaurus melalui komputer, mereka dikejutkan oleh kedatangan helikopter dan ternyata mereka dikunjungi oleh John Hammond. Hey, we were saving that. But today, I guarantee it. Yang bertujuan mengundang mereka ke taman hiburan atau cagar alam yang dimilikinya di sebuah pulau di Costa Rica untuk meminta opini mereka dan meyakinkan investor yang ragu karena kematian karyawan di awal film tadi. Singkat cerita, Dr. Grant dan Dr. Ellie menerima undangan tersebut. Sementara itu di Costa Rica, pria bersama Dennis Nedry bertemu dengan seorang bernama Dodgson. Dodgson merupakan ilmuwan dari perusahaan biosis yang merupakan saingan dari InGen. Dennis Nedry merupakan programmer yang bekerja di Jurassic Park yang kurang puas dengan perlakuan Hammond kepadanya, yang ia nilai pelit terhadapnya. Jadi, di situ Dennis Nedry dan Dodgson merencanakan pencurian di mana jika Dennis berhasil mencuri embrio-embrio dinosaurus, maka Dennis akan diberikan imbalan jutaan dolar. Sementara itu, Dr. Grant dan Dr. Ellis sedang berada di dalam helikopter menuju ke pulau Isla Nublar, tempat Jurassic Park didirikan. Mereka bersama dengan Dr. Ian Malcolm, Gennaro selaku pengacara penghubung investor, dan Hammond itu sendiri. Akhirnya pun mereka sampai di sana, dan mereka dibuat terkejut setelah melihat seekor Brontosaurus serta berbagai jenis dinosaurus lainnya. It's a dinosaur. Setelah itu, Hammond mengajak mereka ke pusat pengunjung. Di sana, mereka diperlihatkan bagaimana ilmuwan InGen membuat dinosaurus yang sudah punah. Ternyata, mereka menggunakan DNA yang terdapat pada darah dinosaurus yang dihisap oleh nyamuk yang terjebak di dalam getah ember dan menjadi fosil setelah jutaan tahun. Kemudian, DNA-nya dilengkapi oleh DNA kodok untuk menutupi kode genetika yang hilang. Selanjutnya, mereka pergi ke laboratorium. Di sana, mereka bertemu Dr. Henry, dan di sana juga mereka menyaksikan seekor Velociraptor yang menetas. Dr. Henry juga menjelaskan bahwa semua kelahiran di Jurassic Park telah dikontrol dengan memodifikasi genetika dan menjadikan semua dinosaurus yang ada di Jurassic Park adalah betina. Di sana, Dr. Malcolm tidak setuju.
Ia berkata kehidupan tidak bisa dikontrol seperti itu, dan kehidupan akan menemui jalannya sendiri. That life finds a way. Selanjutnya, mereka dibawa ke kandang Velociraptor. Di sana terlihat seekor sapi yang diikat dan akan dijadikan makanan untuk Velociraptor. Ketika sedang asik menyaksikan pembantaian sapi yang malang itu, mereka didatangi oleh Meldon. Meldon adalah kepala penjaga di Jurassic Park. Meldon menceritakan seberapa cerdas dan kejamnya Velociraptor itu. Setelah itu, Hammond mengajak mereka makan siang dan istirahat. Selama istirahat makan siang, mereka mulai mengungkapkan keraguan tentang apa yang akan terjadi ke depannya pada taman ini dan meminta Hammond untuk hati-hati. Namun, hanya Gennaro saja yang setuju pada Hammond, karena menyadari berapa banyak uang yang akan dihasilkan dari pulau itu. Hammond pun terkejut karena hanya pengacara penghisap darah itu yang setuju atas apa yang dilakukannya. Setelah makan siang, cucu dari Hammond yang bernama Lex dan Tim datang berkunjung. Mereka akan bergabung dengan Malcolm, Dr. Grant dan Dr. Ellie, serta Gennaro untuk melakukan tur keliling Jurassic Park menggunakan mobil listrik. Selanjutnya, Hammond dan Meldon pergi ke ruang kontrol. Mereka diberitahu bahwa badai tropis mendekati wilayah mereka. Di situ Hammond memerintahkan karyawannya yang bernama Ray untuk memulai program tur mereka. Lalu, tur pun dimulai. Dr. Grant dan Dr. Ellie serta Malcolm berada di satu mobil, sedangkan anak-anak bersama dengan Gennaro. Kunjungan pertama mereka adalah kandang Dilophosaurus. Tetapi, mereka harus kecewa karena si dinosaurus belum terlihat di sana. Selanjutnya, mereka menuju kandang Tyrannosaurus Rex, di mana kambing dilepaskan untuk memancingnya keluar. Tetapi, T-Rex itu tidak juga keluar, karena hewan tersebut terbiasa untuk berburu, bukan diberi makan. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka bertemu seekor Triceratops yang sedang sakit. Sementara itu, Hammond, Meldon, dan Ray diberitahu bahwa badai tropis itu akan menerjang pulau di mana mereka berada. Hammond pun memerintahkan agar tur tersebut berakhir. Sementara itu, Dr. Ellie yang penasaran terhadap penyakit Triceratops tersebut memilih untuk tinggal bersama Gary dan menyelidiki penyebab sakitnya hewan tersebut. Sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan pulang. Badai pun menerjang pulau itu dan para karyawan sudah meninggalkan pulau, kecuali Hammond, Meldon, Ray, dan Nedry. Pada saat badai berlangsung, Dennis Nedry menjalankan rencananya. Ia mengatakan bahwa ia akan merestart sistem keamanan pulau dan sistem keamanannya akan mati selama 18 sampai dengan 20 menit. Setelah itu, dia menuju ke ruangan penyimpanan embrio. Ia menaruh embrio berbagai macam jenis dinosaurus itu di sebuah kaleng yang sudah dimodifikasi. Sementara di luar mobil yang ditumpangi para ilmuwan berhenti karena disabotase oleh Dennis Nedry. Ray, Hammond, dan Meldon yang curiga langsung menuju meja Nedry. Dan benar saja, Nedry mensabotase sistem keamanan pulau. Di luar, Nedry yang sudah mendapatkan embrio tersebut kemudian bergegas pergi ke pelabuhan untuk melarikan diri. Sementara itu, mobil yang ditumpangi para ilmuwan ternyata berhenti di depan kandang T-Rex. Tidak lama kemudian, tim yang berada di dalam mobil merasakan suatu getaran yang semakin besar. Ternyata, T-Rex muncul di samping mobil mereka sambil melahap kambing. Gennaro panik dan langsung meninggalkan anak-anak dan berlari menuju toilet yang ada di dekat sana. Akhirnya, T-Rex pun menerobos pagar listrik yang sudah mati itu. Lalu, di dalam mobil Grant menyuruh Malcolm untuk tidak bergerak, karena penglihatan T-Rex itu berdasarkan gerakan. Di mobil lainnya, Lex yang entah gabut atau gimana, ia mengambil sebuah senter dan menarik perhatian T-Rex tersebut. T-Rex tersebut langsung menyerang mobil Lex dan Tim. Grant yang melihatnya langsung mencoba menarik perhatian T-Rex tersebut. Tiba-tiba Malcolm ikut-ikutan menarik perhatian T-Rex tersebut. Malcolm yang berlari dikejar T-Rex menuju ke toilet di mana Gennaro bersembunyi. Lalu, T-Rex itu menghancurkan toilet itu yang mengakibatkan Malcolm pingsan. Dan Gennaro yang sudah tidak ada tempat persembunyian pun panik dan menjadi santapan kadal raksasa tersebut.
Sementara itu, Dr. Grant berhasil mengeluarkan Lex dari mobil yang terbalik sementara tim masih terjebak. Grant dan Lex berhasil mengecoh T-Rex tersebut dan turun melewati tepi kandang. Lalu T-Rex tersebut mendorong mobil yang di dalamnya masih ada tim dan hampir menimpa Dr. Grant dan Lex. Mobil itu kemudian tersangkut di sebuah pepohonan. Ellie dan Meldon berencana menuju ke kandang T-Rex tadi untuk mencari teman-temannya. Sementara itu, Nedry yang sedang terburu-buru akhirnya menabrak dan tersangkut oleh sebuah batang kayu. Ketika Nedry mencoba menggerakkannya, ia bertemu dengan seekor Dilophosaurus. Dilophosaurus yang lapar menembakkan racun ke wajahnya Nedry. Dengan tergesa-gesa, ia kembali ke mobilnya. Ketika masuk ke mobilnya, ia kaget. Di sebelahnya sudah ada Dilophosaurus yang sudah masuk ke mobilnya. Akhirnya, Nedry jadi santapan Dilophosaurus dan embrio yang sudah dicurinya terjatuh di lumpur. Di kandang T-Rex, Dr. Grant dan Lex mencoba menyelamatkan tim yang masih berada di dalam mobil yang tersangkut di pohon. Setelah berhasil menyelamatkan tim, ia harus buru-buru turun karena mobil yang tersangkut itu akan jatuh dan menimpa mereka. Di saat yang sama, Ellie dan Meldon tiba di tempat kejadian. Mereka hanya menemukan Malcolm yang berada di dalam kondisi terluka, dan mereka juga menemukan jejak kaki Grant dan Lex. Saat mereka bergegas menaiki mobil, tiba-tiba muncul T-Rex yang tadi. Setelah aksi kejar-kejaran dengan Raja Cicak tersebut, mereka berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Dr. Grant dan Lex serta tim menemukan sebuah telur yang menandakan bahwa para dinosaurus itu dapat berkembang biak. Lalu, Grant teringat bahwa ada beberapa jenis kodok yang dapat mengubah jenis kelaminnya. Sementara itu, usaha Ray meretas komputer Nedry untuk mengambil sistem selalu gagal. Ray mengatakan bahwa mereka harus merestart seluruh sistem di pulau tersebut. Itu artinya mematikan seluruh listrik yang ada di pulau itu, yang nantinya akan dihidupkan kembali secara manual di sebuah gedung terpisah yang berada dekat dengan kandang raptor. Ray pun menawarkan diri untuk menghidupkan daya di gedung tersebut, dan yang lain menunggu di bunker. Namun, setelah beberapa lama, Ray pun tak kembali, dan listrik belum hidup kembali. Ellie dan Meldon akhirnya pergi menyusul Ray, serta Hammond dan Malcolm yang memandu mereka dari alam bunker. Setibanya di luar, Ellie dan Meldon menyadari bahwa Velociraptor telah menerobos kandang mereka yang listriknya mati akibat pemadaman listrik tersebut. Insting Meldon berkata bahwa para raptor itu sudah dekat. Ia menyuruh Ellie untuk lari ke gedung di mana Ray berada, sementara Meldon menahan para raptor itu. Setibanya di gedung tersebut, Ellie berhasil menyalakan panel listrik pulau secara manual. Tapi di tempat lain, tim terpental karena tersengat listrik saat memanjat pagar listrik. No, Tim. Good boy. Ellie yang senang dikagetkan oleh seekor raptor yang ternyata sudah berada di dalam gedung tersebut dan habis memangsa Ray, Ellie kemudian berhasil kabur. Sementara di luar, Meldon yang niatnya ingin menahan para raptor malah menjadi santapan raptor itu. Clever girl. Di lain tempat, Dr. Grant, Lex, dan tim sampai di sebuah restoran. Setelah itu, Grant memutuskan untuk keluar untuk memeriksa keadaan. Di luar, dia bertemu dengan Ellie yang sedang tertatih-tatih setelah dikejar raptor. Di dalam restoran, Lex dan tim makan. Ketika sedang asik makan, Lex melihat bayangan raptor. Mereka pun spontan kabur ke dapur. Ada 2 raptor yang mengikuti mereka ke dapur. Dalam aksi petak umpet dan kejar-kejaran yang sengit, akhirnya Lex dan tim pun berhasil kabur. Di luar, mereka bertemu Ellie dan Grant, lalu mereka semua pergi menuju ke ruang komputer untuk menyalakan sistem keamanannya. Karena baru listriknya saja yang menyala, sedangkan sistem keamanannya belum. Ketika Grant menyuruh Ellie mengunci pintu tersebut, tiba-tiba ada raptor mengintip di sana. Grant dan Ellie berusaha menahan pintu yang didorong oleh raptor. Untungnya, Lex mengerti program komputer tersebut, lalu ia menghidupkan sistem keamanan pulau itu, lalu kunci listrik seluruh pulau mulai berfungsi. Lalu, Grant menelpon Hammond untuk meminta jemputan helikopter. Di saat itu juga raptor itu mencoba menerobos ruangan melalui jendela. Lalu, dengan sebuah tangga, mereka naik ke saluran udara untuk melarikan diri. Di sana Lex hampir menjadi santapan raptor.
Namun, akhirnya mereka berhasil lolos dan tiba di aula utama. Mereka mencoba turun melalui fosil dinosaurus yang digantung. Saat itu juga, tiba-tiba si raptor muncul lagi. Dan ketika sampai di bawah, muncul lagi dua raptor yang sudah ada di bawah. Ketika mereka terdesak oleh raptor, tiba-tiba muncul T-Rex yang melawan para raptor tersebut. Mereka pun berhasil lolos memanfaatkan keadaan itu. Lalu, di luar, Hammond dan Malcolm menjemput mereka menggunakan mobil. Mereka semua pun akhirnya bergegas ke tempat landasan helikopter yang akan menjemput mereka. Di dalam helikopter terlihat Lex dan tim yang letih tertidur di sebelah Grant. Dan film pun tamat. Terima kasih teman-teman telah menonton alur cerita dari film Jurassic Park ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini agar kami makin semangat membuat alur-alur cerita lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.